kata Pak Guru ya tolong diupayakan dan diusahakan bisa jalannya halus, jadi nanti menjelang mau pemilu kira-kira sudah halus lah, minimal seperti itu ya Kang ya. Tapi tentunya ada konsekuensinya kan ya, sanggup nggak? Puji dan puja bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Solawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada Habiban Al-Karim Nabi besar Muhammad SAW, Kabupaten Cirebon ya, sekaligus perangkat desa, dan juga Pak Waka, Pak Sumadi. Yang saya hormati juga Kuwu Desa Pangkalan yang diwakili Kang Haji Sutarna juga di Dusun Sawit ini, serta rekan-rekan PPIR yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah pada hari ini, kemarin mungkin hanya nama, ya kan? Kalau sekarang alhamdulillah bisa bertatap muka. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Kalau saya bukan anaknya Jos Busukan, sama Josnya baik. Ada nama Jos karena ibu saya dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara. Mensosialisasikan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2018, yaitu tentang Kenapa mesti ada peraturan ini? Peraturan masalah ketentraman ini bangun Indonesia, dan sistemnya itu yang luar biasa. Zaman Pak Harto aman dan nyaman sehingga negara bisa membangun. Kita sempat swasembada pangan, tidak perlu kita impor barang. Beda dengan sekarang. Karena apa? Ada keamanan, ada kenyamanan. Kota-kota besar, kalau orang lapar di lampu merah, maka dicopot itu spion, nanti ketemu-ketemunya di Tanah Abang. Separuh nyolong, padahal menyolong pisan itu bukan separuh, ya kan? Ini terkenal loh, di Petrus, ketemu di kolong jembatan. Jadi kondisi keteraturan itu dengan tidak adanya pelanggaran terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, ketentraman, akan adanya gangguan, ancaman baik fisik maupun psikis. Bapak dan Ibu, kalau kita langgar peraturan agama, aturan agama apa? Narkoba misalkan, udah pasti melanggar aturan negara. Jadi kalau kita mau tentram, jangan langgar hukum agama, jangan langgar hukum negara. Berpecah belah. Waktu itu kami terangkan di 17 provinsi, dan setelah selesai keliling 17 provinsi kami lapor ke Pak Prabowo, dan waktu itu kita diajak sarapan oleh Pak Prabowo. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini saya terus terang sangat terenyuh. Jadi waktu itu sarapan dengan nasi goreng dan telur ceplok, nggak ada ayam Bu, bisa makan nasi goreng dan telur ceplok. Gini Pak, kalau saya boleh menyarankan ke depannya barangkali ada peraturan daerah yang mungkin ya bisa mewadahi. Saya melihatnya kan bahwa Kabupaten Cirebon itu, terutama Provinsi Jawa Barat ya, itu kan kita punya, kalau dibilang swasembada pangan, sebenarnya kebutuhan ekspor ubi misalkan itu seminggu bisa 10 ton kita ke Thailand sama ke Singapura. Tapi kan
sosialisasi di para petani ini yang kurang. Artinya apa? Banyak petani-petani itu sebenarnya kita bisa mencukupi swasembada pangan. Cuman saya melihat konteksnya di sini itu yang kurang itu karena petani itu nggak tahu kebutuhan untuk ekspor seperti apa. Kemudian pasar lokalnya, kita kan sedang mengalami ekonomi yang pasang surut ya Pak, gitu kan. Jadi kebutuhan lokalnya sendiri kurang begitu bagus seperti dulu, gitu kan. Nah, jadi saya harap nih ada, kalau kita dari eksportir memang, nah sejauh ini saya melihat prospeknya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mereka itu bergerak cepat Pak, bergerak cepatnya dalam bentuk menyelamatkan aset ya menurut saya gitu kan. Kayak contohnya di Malang, kemudian di Jogja. Saya ngambil di Jogja itu Pak, di Sleman. Bisa saya ngirim ke Cina itu 1 minggu 20 ton. Saya salah saya ngambil dari Jogja, justru dari Jogja gitu. Nah, saya inginnya nanti Jawa Barat tuh bisa seperti itu, khususan Cirebon ya gitu kan. Nah, jadi apa nih yang bisa digali gitu? Nah, itu kan karena pemerintahnya itu mau cepat-cepat menggandeng eksportir juga gitu. Jadi kami dari eksportir itu tidak merasa dibebankan bahwa kita itu membina petani seorang. Jadi ada anggaran, ada project. Kalau anggaran mungkin menurut saya petani juga sudah punya modal ya, gitu kan. Tapi artinya project kedepannya yang jangka panjangnya seperti apa gitu kan. Kayak kemarin ini kan sempat kita nggak bisa ngirim salak karena ada hama yang dibawa, kemudian di Cina itu close gate, kita nggak bisa mengirim via udara maupun laut, dan akhirnya kita harus ada psikoterapi. Jadi nanti ada pengecekan ulang dari karantina itu hampir 1 bulan. Nah, hal-hal yang seperti itu pemerintah daerahnya tuh langsung sigap gitu. Pemerintah daerah langsung turun langsung ke lapangan apa yang dirasakan. Nah, sejauh ini Pak George, saya itu sebagai salah satu mahasiswa aktif juga gitu ya, semester terakhir juga saya sambil kerja juga gitu kan. Saya yang tahu di lapangannya seperti apa gitu rata-rata. Nah, kebanyakan kita itu justru dari kita ini nih, kebanyakan Jawa Barat itu kan imigran ya. Kita pada kerja di kota, kerja di Jakarta, kerja di Jabodetabek gitu kan. Kita nggak ngeliat potensi kita sendiri itu sebenarnya udah harta karun Pak sebenarnya. Dan arahan kepada petani ini loh, contohnya nih Pak, dari ubi aja ya. Ubi yang diminta untuk eksportir itu ternyata gramasinya hanya 1 on sampai seperempat. Ini tuh segede-gedenya. Karena orang kita nggak mau makan ubi kecil-kecil Pak, gitu kan. Pasti kita kan manggilnya ubi itu yang besar-besar, gitu kan. Nah, justru ini yang harus yang sedikit petani itu paham. Saya sendiri nih Pak, saya mau mendaftarkan Global GAP untuk perusahaan saya agar saya bisa mengirim manggis ke daerah Eropa. Nah, itu kan sayang gitu. Mereka punya manggis banyak, tapi yang bisa didaftarkan Global GAP itu kan kita mengikuti standar internasional gitu Pak. Berarti kan artinya kita harus mengikuti regulasi yang ada di luar, ya kan. Kalau kita taruhlah, saya mungkin juga orang hukum ya Pak, saya tahu kalau kita mungkin masih pakai Eropa kontinental, di luar kan kita harus mengikuti yuridis mereka Pak. Kita kan tergabung WTO juga, ada regulasinya, nggak bisa sembarangan gitu kan. Nah, saya ingin menanyakan itu Pak, apakah ada ke depannya proyek dari pemerintah daerah lah gitu kan ya, khususnya dari DPR provinsi gitu kan, untuk mengupayakan hal-hal ini gitu kan dalam bentuk pertanian. Karena ini kan nggak hanya ubi Pak, contohnya itu hanya contoh. Saya kebutuhan edamame Pak. Edamame itu sekarang kita tahu sendiri, Indonesia itu lagi diterjang hobi dan FOMO makan sushi. Nah, untuk Jakarta sendiri saja Pak, edamame itu kewalahan Pak untuk memenuhi restoran-restoran sushi di Jakarta. Ini kan potensi lagi kalau kita lihat gitu kan. Nah, apakah nanti ada gitu proyek dari provinsi Jawa Barat lah khususnya gitu kan ya, di wilayah Cirebon juga, ada nggak nanti ke depannya pembinaan kepada petani agar kita saling connect nih. Eksportirnya kan memberikan pasar,
ya kan? Eksportirnya memberikan pasar, kemudian pemerintah daerahnya memberikan binaan kepada petani. Jadi jalan serangkai gitu Pak, paling itu. Terima